Ramai di media sosial, ramai di BT Online bahwa banyak bocil-bocil sedang cuci darah di RSCM. Apakah benar? Saya Dr. Lucky, selamat datang di channel Dr. Lucky TV. Siapa yang gak khawatir ngelihat berita kayak gitu, ya kan? Banyak banget anak-anak yang dicuci darahnya di RSCM. Kan jadi makin bingung ya jadi orang tua ya. Ini salah, dan sekarang muncul lagi nih. Sebenarnya bener gak sih nih? Oke, sebelum saya mulai, saya bahas. Sebelumnya, tolong di subscribe dulu channel saya biar semakin semangat bikin video. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu nih definisi. Ya, ginjal itu adalah organ yang ada di belakang sini ya. Jumlahnya 2, dia itu tugas utamanya adalah mencuci darah. Kenapa darah perlu dicuci? Karena ada sisa-sisa metabolisme yang kalau tidak dikeluarkan dia akan jadi racun. Jadi sisa-sisa metabolisme itu akan mengalir melalui darah, lalu disaring oleh ginjal. Ginjal dipilah-pilah nih, oh ini masih perlu dibalikin ke dalam darah. Oh ini udah nggak perlu, dibuang lewat tipis. Ya, jadi fungsinya itu. Nah, kenapa darah tuh harus dibantu dengan dicuci darah? Karena ginjalnya sudah berhenti berfungsi. Ginjalnya sudah gagal berfungsi. Ketika ginjalnya gagal berfungsi, maka tubuh itu memerlukan bagaimana nih caranya nih ngebuang sisa metabolisme. Dengan cara apa? Ya terpaksa harus dibantu oleh mesin yang gede banget itu. Darahnya dikeluarkan dari tubuh, masuk ke dalam mesin, dicuci, dimasukin ke dalam tubuh darah. Itulah kejadian yang terjadi di RSCM ataupun rumah sakit lain. Ya, yaitu dicuci darahnya. Nah, sebenarnya penyebabnya ginjal sampai gagal sehingga perlu dicuci darah itu sebenarnya berbeda antara dewasa sama anak. Kalau dewasa mungkin paling sering adalah masalah hipertensi, salah pola makan, diabetes. Ya, itu yang ngebuat ginjalnya bekerja keras yang lama. Ya, hipertensi sudah lama, tapi ginjalnya rusak. Obat-obatan yang dibeli sendiri nggak pakai resep membuat ginjal semakin bekerja keras, rusak ginjalnya. Ginjalnya rusak, maka dia perlu dibantu dengan dicuci ginjalnya, darahnya, gitu. Nah, sebenarnya pada anak itu berbeda. Justru pada anak, penyebab paling sering anak-anak hampir perlu dicuci ginjalnya adalah masalah bawaan. Ya, jadi ginjalnya dari awal bentuknya agak berbeda. Atau ada sumbatan, atau ada infeksi yang berulang, atau ada autoimun, atau ada penyakit-penyakit lain yang ngebuat ginjal juga bermasalah. Nah, setelah dikonfirmasi ke RSCM, ternyata tidak ada lonjakan banyaknya anak yang dicuci darah di RSCM. Kenapa banyak dok di RSCM? Ya karena RSCM adalah rumah sakit yang rujukan. Ya, beda nih kalau pada anak itu sebenarnya lumayan banyak tersebar di pelosok di berbagai akses kesehatan. Ya, penyakit dalamnya banyak. Pada anak kasusnya tidak terlalu banyak dan dokter ahli anak bagian ginjal itu juga masih terbatas. Begitu juga dengan alat pencuci ginjalnya, pencuci darahnya juga masih terbatas. Oleh karena itu banyak yang dirujuk-rujuk. Rujuk kemana? Ya rumah sakit pusat, salah satunya adalah RSCM. Makanya banyak bocil-bocil yang cuci darah di RSCM. Ya, walaupun penyebabnya berbeda ya. Bisa karena infeksi, bisa karena bawaan lahir, bisa karena autoimun atau penyakit yang lain. Tetap ya, untuk kita mencegah anak-anak kita jangan sampai kena gagal ginjal, bahkan sampai dicuci darahnya adalah pola hidup harus sehat. Termasuk apa? Minum air putih yang cukup. Ingat, ginjal adalah tempat untuk menyaring. Kalau yang disaringnya banyak, yang disaringnya harus banyak yang dikeluarkan, kerjanya keras, lama-lama ginjalnya juga akan bermasalah. Jadi kalau anak dari kecil udah gak pernah minum air putih, minumnya yang berwarna-warna, bermanis-manis, banyak pengawetnya, zat tambahan, tidak pernah olahraga, tentu ginjalnya akan lebih cepat bermasalah. Ya, jadi saran saya untuk orang tua, anaknya harus minum cukup. Ya, kebutuhan cairan tercukupi. Utamakan air putih dan hindari makanan-makanan, minuman-minuman yang gulanya terlalu tinggi. Untuk apa? Untuk kesehatan seluruh tubuh. Dalam hal ini, kesehatan ginjal. Ya, cepat aja saya ngomongin menjelaskan beberapa, tapi intinya balik lagi ke pola sehat. Karena permasalahan ginjal ini mungkin ketika dia di awal-awal tidak terlalu kelihatan gejalanya. Anaknya biasa aja gitu ya, paling nyeri perut, mual, tapi masih kayak aktif. Tapi kalau sudah gagal ginjalnya sudah lama, sudah kronis, ini sudah tidak bisa diapa-apain ginjalnya,
Akhirnya jawaban terakhir adalah harus cuci darah, dan itu teratur. Ya, karena darah itu terus dicuci, nggak bisa cuma sekali kelar. Kalau ginjalnya memang bermasalah, yang harus mungkin seumur hidup atau sampai ditransplantasi ginjal, kan nggak mau kan? Oke, kira-kira gitu. Semoga mencerahkan. Kalau ada yang bertanya silahkan di komentar. Kalau ada yang mau dibahas, coba tulis di komentar mau bahas apa. Nanti saya bahas di video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.